Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas mengingatkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir, bahwa pada pertemuan tersebut telah kita sampaikan tentang asal muasal penamaan zakat fitri. Yang benar adalah zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kemudian telah kita bahas pula tentang hukumnya dan juga hikmah-hikmah di balik pensyariatan zakat fitri. Kemudian telah kita baca hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan sedekah fitri atau zakat fitri atas setiap pribadi muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang merdeka maupun hamba sahaya. Sa'an min tamrin atau sa'an min syair, satu sok kurma atau satu sok gandum. Nah, kemudian kita berpindah kepada hadis berikutnya. Hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-178 dalam kitab ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nu'tiha fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min aqid aw sa'an min zabib. Kata beliau radhiyallahu anhu, dahulu kami membayar zakat fitri pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa satu sok makanan atau satu sok syair, yaitu gandum, aw sa'an min aqid atau satu sok keju, aw sa'an min zabib atau satu sok zabib, anggur kering. Falamma jaa Muawiyah wa ja'atis samra. Kemudian ketika datang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin saat itu di negeri Syam, wa ja'atis samra, dan datanglah gandum samra. Samra adalah sejenis gandum yang kualitasnya lebih bagus daripada gandum biasa. Qal, maka Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, ara muddan min hadhihi ya'dilu muddain. Kata beliau, aku memandang satu mud dari gandum samra ini ya'dilu muddain, setara dengan 2 mud gandum biasa. Qala Abu Sa'id
Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Adapun saya, maka saya akan senantiasa mengeluarkan zakat fitri sebagaimana dahulu aku mengeluarkan zakat fitri tersebut pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau memandang bahwa gandum samra dan gandum biasa itu takarannya sama. Ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Satu sok gandum samra dan satu sok gandum syair. Ini pendapat yang beliau sampaikan radhiyallahu anhu dalam hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkisah bahwa dahulu para sahabat radhiyallahu anhum senantiasa membayar zakat fitri dengan makanan pokok negeri mereka. Telah kita dengar tadi, dengan tegas beliau mengatakan, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am. Dahulu kami, ya tidak hanya satu atau dua sahabat saja. Kami, kata beliau radhiyallahu anhu, membayar zakat fitri pada zaman Nabi alaihi wasallam berupa satu sok makanan, bukan satu sok uang, baik dinar maupun dirham. Dengan tegas beliau menyatakan so'an min ta'am, satu sok makanan pokok. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam atau beliau radhiyallahu anhu memberikan perincian bahwa makanan tersebut diantaranya adalah syair, yaitu gandum biasa, atau akid, yaitu keju, atau zabib, yaitu anggur kering. Dan beliau radhiyallahu anhu berkisah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, kita tahu beliau adalah Amirul Mukminin di negeri Syam. Nah, ketika beliau datang ke kota Madinah dalam rangka untuk menunaikan haji atau umrah, dan beliau menjumpai di kota Madinah ada sebuah atau sejenis gandum yang kualitasnya lebih bagus daripada gandum biasa. Gandum tersebut namanya samra. Karena memang saat itu gandum memiliki jenis yang sangat beragam, yang sangat bervariasi. Sama seperti kurma, ada kurma yang kualitasnya bagus, kurma ajwa, kurma sukari, ada yang kualitasnya biasa, kurma kholas atau yang semisalnya. Nah, demikian halnya dengan gandum samra. Gandum samra adalah gandum yang diimpor dari negeri Syam ke kota Madinah. Gandum tersebut memiliki kualitas yang lebih bagus daripada syair atau bur, daripada gandum biasa. Maka Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, saya memandang satu mud gandum samra itu sama dengan 2 mud gandum biasa. Artinya seorang muslim boleh membayar zakat fitri dengan setengah sok gandum samra, yang setara dengan 2 sok gandum biasa. Ini pendapat beliau radhiyallahu anhu. Namun kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengingkari pendapat tersebut. Dengan tegas beliau mengatakan, adapun saya, maka saya akan tetap mengeluarkan zakat fitri sebagaimana dahulu aku mengeluarkan zakat fitri pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sama saja apakah gandum tersebut kualitasnya bagus atau sedang atau biasa, maka yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim adalah satu sok, apapun jenis gandumnya. Ini pendapat yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah ini
kita bisa mengambil beberapa faedah penting. Di antaranya, awalan yang pertama, wujubuz zakatil fitri wa huwa ijma'ul muslimin liqaulihi faradha. Faedah yang pertama adalah tentang wajibnya zakat fitri. Zakat fitri itu hukumnya wajib, tidak sekedar sunnah. Dan ini merupakan kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa zakat fitri itu hukumnya wajib. Liqaulihi faradha. Ini berdasarkan ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan sedekah fitri atau zakat fitri dengan lafaz faradha yang artinya mewajibkan. Tsanian, kemudian faedah yang kedua, an tukhraja an kulli muslim. Zakat fitri ini dikeluarkan oleh setiap pribadi muslim, saghirin atau kabirin, dzakarin atau unsa, hurrin atau abad. Apakah dia anak kecil atau orang dewasa, dzakarin atau unsa, apakah dia laki-laki maupun perempuan, hurrin atau abad, apakah dia statusnya orang merdeka atau hamba sahaya. Maka zakat fitri wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu untuk menunaikannya. Karena zakat fitri tidak memandang kaya dan miskin sebagaimana zakat mal. Kalau zakat mal hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang telah memenuhi syaratnya, punya harta yang banyak dan mencapai nisab. Kemudian harta tersebut dimiliki selama 1 tahun. Adapun zakat fitri maka tidak terkait dengan harta seorang muslim sama sekali. Zakat fitri itu terkait dengan keberadaan seorang hamba di dunia. Zatnya seorang muslim, keberadaan seorang muslim di dunia, fisik seorang muslim di dunia. Sehingga hukumnya berlaku untuk setiap muslim, baik kaya maupun miskin. Dan telah kita sampaikan bagaimana kriteria orang yang mampu untuk membayar zakat fitri. Pernah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir, yaitu orang yang memiliki kelebihan makanan pokok pada malam Id untuk dirinya dan keluarganya. Itu kriteria orang yang wajib untuk membayar zakat fitri. Pada malam Id dan siang harinya punya kelebihan makanan pokok untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Tsalitsan, kemudian faedah yang ketiga, annaha la tajibu 'anil janin. Bahwa zakat fitri ini tidak wajib bagi janin yang ada di rahim seorang ibu. Wastahabba katsirun minal ulama ikhrajaha anhu. Namun sekian banyak ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah. Sunnah untuk dikeluarkan zakatnya. Faqad warada 'anis sahabah. Sungguh telah diriwayatkan dari para sahabat annahu kana yu'jibuhum ikhrajuha 'anil haml. Bahwa mereka suka untuk mengeluarkan zakat fitri 'anil haml, dari janin yang ada di rahim seorang ibu. Wa kana Utsman yukhrijuha 'anil hamli aidan. Dan Utsman juga pernah melakukan hal tersebut. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa hukum ini berlaku untuk janin yang usianya lebih dari 4 bulan. Hukum ini berlaku untuk janin yang usianya telah mencapai 4 bulan atau lebih. Nah, kenapa demikian? Karena ketika janin sudah berusia 4 bulan atau lebih, maka ruh telah ditiupkan kepada janin tersebut. Dalam pengertian janin tersebut sudah bernyawa. Adapun ketika janin belum berusia 4 bulan
atau kurang dari 4 bulan, maka tidak disunahkan untuk dikeluarkan zakatnya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Sekali lagi hukumnya sekedar sunnah, sebatas anjuran saja dan tidak sampai wajib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faedah berikutnya yang keempat, waqtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah jawaza ikhrajiha min quti baladi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memilih pendapat bolehnya mengeluarkan zakat fitri dari makanan pokok negeri setempat, sehingga tidak harus berupa makanan-makanan yang disebutkan dalam hadis tadi. Tidak harus berupa kurma, tidak harus berupa gandum, tidak harus berupa keju atau anggur kering. Namun boleh berupa makanan pokok negeri setempat. Kalau di negeri kita adalah beras, sehingga dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitri berupa beras. Walau qadaru 'alal asnaf al-madhkurah, meskipun seseorang mampu untuk mengeluarkan zakat fitri dengan makanan-makanan yang disebutkan dalam hadis tadi. Seorang muslim punya kurma di rumahnya, dia juga punya gandum, dia juga punya keju atau anggur kering, maka tetap diperbolehkan untuk membayar zakat fitri berupa beras, makanan pokok negeri setempat. Wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad wa qawlu aktsaril ulama. Dan ini merupakan sebuah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan juga merupakan pendapatnya mayoritas para ulama. Ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama atau mayoritas para ulama. Dan inilah pendapat yang benar. Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang muslim harus mengeluarkan zakat berupa makanan-makanan yang disebutkan dalam hadis tadi. Adapun selebihnya maka tidak diperbolehkan. Maka itu pendapat yang keliru, pendapat yang salah. Disebutkan dalam hadis tadi, so'an min ta'am, satu sok makanan, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian faedah berikutnya yang kelima, zahiru hadits Abi Sa'id annal wajiba sa'un. Zahir hadisnya Abu Sa'id annal wajiba sa'un, bahwa yang wajib untuk dikeluarkan adalah satu sok. Ya, secara tekstual hadis tadi memberikan faedah bahwa zakat fitri itu yang dikeluarkan adalah satu sok, bukan setengah sok. Sawa'un akana minal hintah au min ghairiha, sama saja apakah berupa hintah. Hintah itu gandum yang kualitasnya bagus, hintah atau samro, sama. Di bawahnya lagi ada bur, kemudian syair dan seterusnya. Maka apapun jenis gandumnya maka ukurannya tetap sama, yaitu satu sok. Wa huwa madhhabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wal jumhur. Ini adalah pendapatnya Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad wal jumhur serta mayoritas para ulama. Dan ini merupakan pendapat yang benar, karena Nabi SAW tidak membedakan sama sekali apakah berupa hintah atau bur atau syair, apakah gandum yang kualitasnya bagus atau sedang atau biasa. Nabi SAW tidak memberikan perincian tentang ukurannya. Kalau hintah atau samro boleh setengah sok, adapun kalau syair atau bur maka boleh satu sok atau harus satu sok. Tidak demikian, tidak ada perincian sama sekali dari Nabi SAW. Dan inilah yang diamalkan oleh para sahabat
radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana ditegaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam hadis tadi. Kunna nu'tiha fi zamani an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am. Kata beliau radhiyallahu anhu. Dahulu kami, ya, tidak hanya 1-2 orang sahabat saja. Dahulu kami membayar zakat fitri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa 1 sa' makanan. Sa'an min ta'am. Kata beliau radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW juga tidak membedakan antara kurma yang kualitasnya bagus dengan kurma yang kualitasnya biasa. Padahal kita tahu kurma memiliki jenis yang sangat beragam dan sangat bervariasi. Demikian halnya dengan kualitas dan harganya. Kurma ajwa lebih mahal daripada kurma sukari atau kholas. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum tetap membayar zakat fitri dengan ukuran 1 sa'. Apapun jenis kurmanya. Apakah ajwa, apakah sukari, kholas atau yang lainnya. Nah, demikian halnya dengan gandum. Maka hukumnya sama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faedah berikutnya yang keenam, wal afdalu ikhrajuha fajra yaumil 'id qabla shalah. Dan yang paling afdal adalah mengeluarkan zakat fitri pada waktu fajar yaumil 'id, pada hari 'id qabla shalah, sebelum pelaksanaan salat. Ini waktu yang paling afdal untuk membayar zakat fitri, pada pagi hari sebelum pelaksanaan sholat Id. Wa huwa qaulu fuqaha'il madzahib al-arba'ah. Ini merupakan pendapatnya para ahli fikih mazhab yang jumlahnya 4. Ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Semuanya sepakat bahwa ini adalah waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitri. Fa in akhrajaha ba'da shalah. Kemudian apabila ada seseorang yang membayar zakat fitri setelah pelaksanaan salat Id, fa indal Hanabilah yukrahu yaumal Id. Maka menurut ulama Hanabilah hukumnya makruh ketika dilakukan pada hari Id, yaitu tanggal 1 Syawal. Hukumnya makruh. Makruh dalam pengertian kalau dilakukan tidak apa-apa, namun kalau ditinggalkan maka lebih utama, dan pelakunya tidak berdosa. Ini menurut pendapat ulama Hanabilah. Wa yahrumu ba'dahu 'indal Hanabilah. Dan hukumnya haram ketika dilakukan setelah hari Id, tanggal 2 Syawal dan seterusnya. Maka hukumnya haram dan pelakunya berdosa. Ini pendapat yang pertama terkait dengan membayar zakat fitri setelah pelaksanaan sholat Id. Nah, kemudian pendapat yang kedua, wa 'inda Ibni Hazm tahrimu ta'khiriha 'anis shalah. Menurut Ibnu Hazm rahimahullah, hukumnya haram menunda pembayaran zakat fitri setelah pelaksanaan sholat Id. Hukumnya haram secara mutlak, tidak ada perincian sama sekali. Apakah tanggal 1 Syawal atau tanggal 2 Syawal atau setelahnya, hukumnya haram kalau ditunaikan setelah pelaksanaan sholat Id. 5 rawal Bukhari. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bunyi hadis tersebut, kata beliau rahimahullah, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Nabi SAW memerintahkan agar zakat fitri ditunaikan sebelum keluarnya manusia menuju pelaksanaan sholat. Ada perintah dari Nabi SAW. Dan adanya perintah dari beliau memberikan faedah bahwa hukumnya adalah wajib. Para ulama mengatakan al-amru
yaqtadil wujub, adanya perintah dari beliau memberikan faedah bahwa hukumnya adalah wajib. Walima rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah, kemudian berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulah." Siapa saja yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat Id, fahiya zakatun makbulah, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Dan seseorang yang menunaikan zakat fitri setelah sholat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqah, maka itu terhitung sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitri namun sedekah biasa, sehingga harus diulangi dan pelakunya berdosa kalau melakukan hal tersebut dengan sengaja. Inilah pendapat yang benar dan didukung oleh penulis kitab ini rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faedah yang terakhir atau yang ketujuh, wa hal yajuzu taqdimuha qabla sholatil Id. Ada sebuah pertanyaan yang beliau sampaikan dalam kitab ini, apakah boleh menyegerakan zakat atau menyegerakan pembayaran zakat fitri sebelum sholat Id? Maka para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat yang pertama, dhahaba Abu Hanifah ila jawazi taqdimiha li haulin au haulain. Abu Hanifah berpendapat bolehnya menyegerakan zakat fitri untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Kiasan ala zakatil mal. Beliau mengkiaskan zakat fitri dengan zakat mal. Zakat mal boleh ditunaikan sebelum waktunya. Nah, meskipun belum dimiliki selama 1 tahun hartanya. Ketika sudah mencapai nisab maka boleh ditunaikan sebelum kepemilikan selama 1 tahun. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahaba Syafi'i ila jawazi taqdimiha min awali Ramadan. Asy-Syafi'i berpendapat bolehnya menyegerakan zakat fitri mulai dari awal Ramadan. Mulai tanggal 1 Ramadan sudah boleh membayar zakat fitri menurut beliau rahimahullah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, wa dhahaba Malikun ila annahu la yajuzu ta'jiluha mutlaqan. Imam Malik berpendapat tidak boleh menyegerakan zakat fitri secara mutlak. Kas-sholati qabla waktiha, itu sama saja seperti melakukan sholat sebelum waktunya. Beliau cukup keras dalam menyampaikan pendapat terkait dengan penunaian zakat fitri sebelum pelaksanaan sholat Id. Tidak boleh secara mutlak untuk disegerakan. Nah, kemudian pendapat yang keempat, wa dhahabal Hanabilah ila jawazi ta'jiliha qabla al-'idi bi yaumain. Adapun ulama Hanabilah, mereka berpendapat bolehnya menyegerakan zakat fitri 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. 5 rawal Bukhari, ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw bi yaumaini. Dahulu para sahabat membayar zakat fitri 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, sehingga secara keabsahan hadis tidak diragukan lagi. Hadisnya sahih. Dan ini pernah dipraktekkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah membayar zakat fitri 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh para ulama kontemporer
para ulama zaman sekarang seperti Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, dan yang lainnya. Dan ini pendapat yang paling kuat dalam hal ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah.